Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwabula, NIM 206500035. 1. Jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama, menurut Esri tahun 1990. GIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. 2. Menurut Gistud tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasi deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. 2. Komponen SIG terdiri dari software, hardware, data manusia, dan metode. Jelaskan. Software itu terdiri dari perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. 2. Perangkat lunak yang harus terdiri dari komponen software SIG adalah 1. Aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG. 2. Database manajemen sistem. 3. Aplikasi untuk menganalisa data-data. 4. Aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. 2. Hardware itu ada 3 perangkat. 1. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. 2. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. 3. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Terus ada juga data. Di sini ada data di sini ada terdiri dari 2, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data terbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. 4. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencanaan dan penggunaan SIG. Penggunaan SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknik yang mendesain dan mengelola sistem, sampai pada penggunaan yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. 5. Metode layers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. 3. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem SIG terdiri dari 4. 1. Ada data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti hal tabel grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit.
Data manipulasi. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manajemen tata guna lahan 1. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. 2. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. 3. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlukan. Jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. 1. Jaringan jalur transportasi atau jalan, pengamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisis lokasi, dan lain-lainnya. 2. Manajemen fasilitas, penempatan pipa dan kabel bawah tanah, luat lancing jaringan listrik, perencanaan, perawatan fasilitas, dan lain-lain. 3. Pengelolaan atau pembagian area, pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain.